Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah halaqah ke-10 kita dalam pembahasan kitab Sifatus Shaumi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, yaitu tentang sifat puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Pada halaqah kali ini kita akan membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan sangat banyak, dan di antaranya yang kita akan bahas adalah bahwa bulan Ramadan yang pertama Ramadan adalah Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Mungkin ada yang bertanya, padahal bulan Ramadan atau Al-Quran ini kan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan secara bertahap. Secara bertahap, bahkan sampai puluhan tahun, sampai 20-an tahun. Nah, mungkin pertanyaan kita, apakah Quran itu turun selalu di bulan Ramadan? Ya, ini pertanyaannya barangkali. Nah, maka jawabannya, Al-Quran itu diturunkan dalam 2 tahap atau proses. Yang pertama, diturunkan oleh Allah Jalla Jalaluh secara total atau menyeluruh dari Lauhul Mahfuz ke sebuah tempat yang bernama Baitul Izzah di langit dunia. Ini proses yang pertama. Jadi diturunkan oleh Allah secara total, maksudnya langsung makblek gitu ya, dari Lauhul Mahfuz ke sebuah tempat yang bernama Baitul Izzah di langit dunia. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bertahap melalui malaikat Jibril. Jadi ada 2 proses ini. Ketika proses pertama itu langsung secara total menyeluruh. Nah, secara menyeluruhnya itu di bulan Ramadan. Sedangkan secara bertahapnya, ya, secara berurutannya kepada Rasulullah SAW itu tidak mesti di bulan Ramadan. Ya. Ini sebagaimana athar dari Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini adalah sahabat yang paling berhak untuk bicara tentang Al-Quran, karena beliau adalah manusia yang paling faham tentang Al-Quran. Beliau mengatakan, Unzilal Qur'anu fi lailatul qadri jumlatan wahidatan ila sama'id dunya. Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar secara total, menyeluruh ke langit dunia. Langsung satu Al-Quran ya, di langit dunia, di Baitul Izzah. Kemudian beliau mengatakan, wa kana Allahu azza wa jal yunziluhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ithri ba'd. Kemudian Allah menurunkan kepada Rasulullah SAW secara bertahap. Jadi asar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh beliau dan Imam Az-Zahabi. Jadi clear ya, kita sudah tahu bahwa Al-Quran itu memang secara menyeluruhnya diturunkan di malam Lailatul Qadar, di bulan Ramadan, di langit dunia, Baitul Izzah. Setelah itu Allah baru menurunkan Al-Quran itu secara bertahap dari Baitul Izzah, ya, secara bertahap melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian keutamaan bulan Ramadan yang kedua adalah syaitan-syaitan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghliqat abwabun nar wa suffidati syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka lebar, pintu neraka juga ditutup, dan setan pun dibelenggu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian pertanyaan kita dari hadis ini, mengapa masih ada maksiat tatkala sudah memasuki bulan Ramadan?
Sering sekali kita tanyakan ya, di hati kita sering bertanya tentang hal ini. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah sumber maksiat itu tidak hanya setan, karena hawa nafsu manusia itu bisa juga berperan ya. Jadi ketika ada kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, jangan kemudian kita langsung mengkambing hitamkan setan, karena maksiat itu tidak hanya bisikan setan, karena juga bisa lewat atau peran dari hawa nafsu manusia itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, setan dibelenggu tapi dia masih bisa mengganggu ya. Tapi dia tidak sebebas ketika dilepas, karena makhluk yang dibelenggu hanya terikat bagian tangan dan lehernya, sementara kaki dan lidahnya masih bisa berkarya, masih bisa mengganggu, masih bisa melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu manusia. Ya, seperti itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sejatinya setan tidak dibelenggu secara hakiki. Sifatnya hanya kiasan, mengingat keberkahan bulan Ramadan dan banyaknya ampunan Allah untuk para hambanya selama Ramadan, sehingga setan seperti dibelenggu ya. Ini hanya kiasan. Ini ketiga. Yang keempat, yang dibelenggu tidak semua setan, tapi hanya setan kelas kakap, maradatul jin. Maradatul jin itu adalah setan kelas kakap, bosnya ya. Maksudnya setan-setan yang kelas atas. Sementara setan-setan yang yang kecil, setan-setan yang kroco itu masih bisa bebas. Jadi terjadi maksiat disebabkan karena setan-setan yang kroco-kroco tadi, yang kelasnya biasa. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan," apabila awal masuk malam bulan Ramadan tiba, "sufidatis syayatin wa maradatul jin." Ya. Setan-setan dibelenggu dan juga para pembangkang atau pembesar jin juga dibelenggu. Ya, sudah ya, clear ya. Jadi itulah sebabnya di bulan Ramadan masih ada maksiat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.